Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiah Nurjaman, NPM 107031901 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Indonesia. Dalam seminar penelitian nasional Civitas Akademika, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Identifikasi Tingkat Kenyamanan Ruang Terbuka Publik Pusat Kota Sukabumi, yang dilatar belakangi di mana pada tahun 2017 ruang terbuka publik yang ada di Kota Sukabumi hanya tersedia sebesar 7% dari luas perkotaannya. Maka dari itu pemerintah harus melakukan ketersediaan ruang terbuka publik sesuai dengan standar dan dapat memenuhi keinginan masyarakat. Pada tahun 2019, Kota Sukabumi melakukan peningkatan, khususnya pemerintah Kota Sukabumi melakukan peningkatan dalam pengembangan pembangunan untuk mewujudkan pencapaian dalam pengembangan target ruang terbuka publik sebesar 30% dengan dibangunnya pedestrian jalur hijau dan rekonstruksi bangunan hijau. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah ruang terbuka publik sudah sesuai dengan standar yang sedia. Tujuannya mengidentifikasi tingkat kenyamanan ruang terbuka publik berdasarkan standar dengan sasaran teridentifikasi kualitas kenyamanan ruang terbuka publik atas umum berdasarkan kriteria. Selanjutnya ruang lingkup wilayah, di mana ruang lingkup wilayah secara makro Kota Sukabumi dengan luas 4.833 hektar, sedangkan untuk ruang lingkup wilayah mikronya yaitu sebaran ruang terbuka publik yang berada di Kecamatan Cikole dengan luas total 4,16 hektar. Metode pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan pengumpulan data sekundernya, identifikasi standar nasional Indonesia, peraturan daerah, dan undang-undang terkait fasilitas ruang terbuka publik, serta pengumpulan data primernya yaitu kuesioner, wawancara observasi, dan studi dokumen. Adapun metode analisis yang digunakan deskriptif menurut kriteria dan elemen ruang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk Kota Sukabumi berdasarkan kriteria usia, yaitu kurang dari 15 tahun, 16-25 tahun, 26-50 tahun, dan lebih dari 50 tahun dengan jumlah penduduk 272.887 jiwa menggunakan sampling insidental. Masuk ke pembahasan, yaitu identifikasi kriteria dan elemen ruang terbuka publik. Pertama dari ruang terbuka publik Labang Merdeka, di mana sudah tersedia kriteria sirkulasi, kriteria cuaca, aroma, bentuk, kebersihan, dan keindahan. Selanjutnya ada ruang terbuka publik Masjid Agung, sudah tersedia kriteria sirkulasi, cuaca, aroma, bentuk, keamanan, kebersihan, dan keindahan. Selanjutnya ada ruang terbuka publik jalur pedestrian Insinyur Juanda, sudah tersedia sirkulasi, cuaca, aroma, bentuk, kebersihan, dan keindahan. Dan yang terakhir ada ruang terbuka publik jalur pedestrian Jenderal Ahmad Yani yang sudah tersedia yaitu kriteria sirkulasi, aroma, bentuk, kebersihan, dan keindahan. Nah, selanjutnya kondisi ruang terbuka publik Labang Merdeka dapat 3 waktu, yaitu sebelumnya banyak ditanami rerumputan dan pepohonan dengan bahan dasar aspal. Pada tahap perencanaan, banyak dari bagian Lapang Merdeka yang diubah seperti bagian taman dan tempat duduk, dan setelah pembaruan pembangunan berubah secara visual dan arsitekturnya, di mana tidak terlalu didominasi oleh tumbuhan hijau tetapi menjadi area pejalan kaki dengan bata-bata, area berlari menggunakan rubber, area sepeda, dan lapangan dengan motif catur. Selanjutnya ada Masjid Agung. Di sini juga terdapat 3 tahapan, yaitu sebelumnya di mana Masjid Agung hanya memiliki pelataran dengan spot yang luas. Pada tahap perencanaan ditambah ornamen taman dan kolam ikan, dan pada tahap setelah pembangunan di mana pelataran Masjid Agung menyatu dengan alun-alun Kota Sukabumi. Selain sebagai tempat beribadah, Masjid Agung juga menjadi tempat istirahat dan rekreasi masyarakat Kota Sukabumi. Jalur pedestrian Insinyur Juanda di sini hanya terdapat 2 tahap, yaitu pada tahap sebelum perencanaan, di mana pada tahap ini menjadi salah satu pusat kuliner di Kota Sukabumi karena lokasi yang strategis. Adapun setelah pembaruan pembangunan ditertibkan menjadi area rekreasi dan ikan Kota Sukabumi dengan desain arsitektur yang lebih modern. Jalur pedestrian Jenderal Ahmad Yani di sini terdapat 3 tahap, yaitu di mana sebelumnya hanya sebagai jalan biasa dengan kapasitas untuk 2 orang yang didominasi oleh pertokoan dan pedagang yang berjualan di atas trotoar. Tahap perencanaan, pelebaran jalur dengan desain pembangunan jalan yang lebih modern dan
setelah pembangunan dilengkapi dengan bangku permanen, lampu taman, papan iklan, tempat sampah, dan juga drainase. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian pada tingkat kenyamanan ruang terbuka publik pusat Kota Sukabumi berdasarkan standar. Yang pertama ada kriteria yang sudah memenuhi standar, yaitu kriteria sirkulasi, aroma, bentuk, kebersihan, dan keindahan. Adapun kriteria yang belum memenuhi standar yaitu cuaca, kebisingan, dan keamanan pada setiap ruang terbuka yang ada di Kota Sukabumi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.